Oke, Sobat Budaya, selamat siang. Salam Rahayu, 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 Sagom Dumadi. Hari ini kita ada obrolan santai lagi di sesi ke-26 ya, edisi ke-26. Ini unik banget karena tanggalnya juga tanggal 26, bulannya bulan Mei tahun 2024 ya. Dan kita menghadirkan juga yang spesial hari ini ya. Karena tanggalnya spesial, harinya juga spesial, dan ada acara spesial juga tadi di belakang ya. Ya Mas ya? Ya. Iya. Dan juga ada yang spesial lagi, biasanya saya nggak bawa terpekan, nggak bawa contekan ya. Ini hari ini bawa. Khawatir nanti kalau yang ditanyakan itu keliru. Gitu. Oke Sobat Budaya ya. Sebelumnya masih bareng Sakdan ya, dan Bagus Sengarso. Biasanya ngono Mas ya. Siap. Kita di live hari ini di Instagram live hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang budaya tari. Siap. Budaya tari. Masih bareng juga salah satu pelestari budaya tari di Indonesia dan juga pegiat budaya tari Bali. Nah, boleh dikenalkan dulu Mas, monggo. Siap. Selamat siang semuanya. Di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rian. Kebetulan saya pimpinan di Sanggar Piang Agung Art Sidoarjo. Jadi saya pendiri sekaligus pelatih karena baru saya Gitu. Sendirian. Siap ya. Jadi mendirikan, ngopeni anak-anak, melatih, merias dan sebagainya kebetulan masih saya handle sendiri karena belum ada partner. Siap. Ya harus cepet-cepet cari partner nanti. Siap, pastinya ke depan untuk lebih mengembangkan pasti. Nah ini bagi mungkin ada yang bisa bergabung menjadi partner. Siap. Boleh lah, nanti kita rembuk lebih lanjut untuk hal tersebut. Siap. Seperti itu. Mas Rian dari Sidoarjo jauh-jauh sampai sini tadi Ya. sedang ngopeni anak-anak juga ya tadi ya. Betul, kebetulan ini di sini lagi dalam ada acara lomba tari dalam rangka Hardiknas Kota Mojokerto. Nah, Piang Agung Art mengirim duta-dutanya beberapa kategori, ada tunggal TK, ada tunggal SD 1 sampai 3, ada tunggal SD 4 sampai 6 sama kelompok 1 sampai 3. Yang dibawakan tadi tari Bali semua atau ada tari yang Kebetulan ada yang lain dari Bali, tapi dominan Bali. Jadi kategori TK, tunggal TK, Puspanjali Bali. Kemudian yang tunggal SD 1 sampai 3 ada Puspanjali sama Cendrawasih. Kemudian yang 4 sampai 6 Topeng Papak Kalian Anak. Mas Rian, ini kan kalau kemarin kita lihat biografinya ya, dan juga dari beberapa track record tentang Piang Agung Art, itu mulainya sejak corona gitu ya Mas? Iya. Tahun berapa? 2021. Dan dari yang ada di situ tadi kemarin scroll Instagram juga, dari prestasinya juga Piang Agung Art. Ya, jadi Sobat Budaya ya, sekali lagi kalau nanti pengen tahu seperti apa sepak terjangnya Piang Agung Art, nah, terutama di budaya tari, bisa scroll Instagramnya di mana Mas? Instagramnya di Piang Agung Art ya nanti. Dan kalau mau daftar ada nomornya dulu ya? Bisa. Ya. Nah, Mas Rian, ini yang awal-awal ya, kita ingin tanya tentang dalam menekuni dunia tari. Menekuni dunia tari itu dulu bisa jatuh hati sama tari-tarian, terutama tari Bali ini gimana ini? Jadi kalau untuk menekuni dunia tari, saya itu terjun secara langsung itu setelah lulus SMA. Saya masuk jurusan Sendra Kasih. Pada saat itu kurikulum lama, itu kurikulum era saya itu masih ada konsentrasi tari. Jadi di jurusan
Sendera Tasik. Kebetulan saya alumni jurusan konsentrasi tari. Nah, di dalam studi selama 4 tahun ada beberapa mata kuliah Bali. Jadi ada mata kuliah tari Bali itu 3 jenjang. Sebenarnya untuk cinta tari Bali dari dulu, saya jujur tidak. Saya dulu itu justru lebih, sampai sekarang sih sebenarnya, lebih cinta dengan tari klasik Jawa, Tari klasik, Jogja ya. maupun Surakarta. Karena saya awalnya belajar tari Bali itu justru sulit. Jadi saya tertantang dari kesulitan pada diri saya. Akhirnya saya harus berusaha keras untuk bisa, bagaimana caranya saya bisa membawakan materi Bali itu sepiawai materi yang lain. Karena memang dari awal sebelum masuk saya sempat belajar tari klasik di satu sanggar kecil di daerah Sidoarjo. Nah, di sana saya sudah belajar beberapa tari klasik sebagai pijakan untuk masuk ke sebagai apa itu dasari bekal untuk masuk ke universitas. Nah, jadi saya di universitas itu memang tidak nol, tidak. Jadi sudah pernah belajar tari Sudah pernah tari klasik. Tari klasik itu saya lebih dulu gaya Mataraman itu Jogja, Surakarta, Jawa Timuran. Nah, untuk tari Bali sendiri memang saya dapat dari jurusan Sendera Tasik di UNESA. Kebetulan dosen saya dari Bali. Swastiastu, Pak Nengah. Ya, Bapak Inengah Mariase itu dosen tari Bali saya yang alhamdulillah cukup telaten mengajarkan yang saya dari nol. Jadi saya itu benar-benar tari Bali itu dari nol. Bahkan saya untuk mencerna musik saja susah. Dari kesulitan itu ternyata saya dapat kepercayaan dari beliau, dari dosen saya. Ada beberapa kesempatan kegiatan keluar kampus itu dilibatkan. Akhirnya banyak pengalaman dari menari Bali. Nah, dari situ ternyata timbul rasa, oh ternyata Bali itu tidak sesulit yang saya bayangkan di awal. Ketika saya sudah mau mempelajari dengan serius, bisa. Nah, seperti itu. Tapi itu jauh sebelum Biang Agung ada. Itu ketika masih kuliah. Betul. Nah, setelah sekian panjang perjalanan, setelah lulus dan sebagainya, kebetulan di masa-masa pandemi, masa-masa sulit untuk berkarya, tapi ternyata ketika Tuhan itu mengizinkan, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, dapatlah kesempatan untuk membuka sanggar, mendirikan sanggar. Nah, dari situ saya ingin sanggar saya ini punya nilai lebih dari sanggar yang lain mungkin. Jadi ada poin plus. Kemudian saya juga ingin sanggar saya yang baru lahir ini mudah untuk dikenali. Nah, karena kebetulan yang saya tahu, pembelajaran materi Bali itu hanya ada di dalam lingkungan pura. Ya, jadi hanya diajarkan. Selain klasik, selain apa namanya, kadang orang anggap kalau tari Bali itu tari yang apa ya, tari yang sakral, berhubungan gitu ya. dengan ritual memang iya. Jadi ada beberapa materi tari Bali itu yang hanya disajikan pada saat upacara saja. Adapun materi lain yang disampaikan, disajikan untuk hiburan. Tapi memang ada beberapa karya penyajian tarinya itu harus memenuhi beberapa syarat, termasuk harus pada saat upacara-upacara tertentu, penarinya harus dan seperti ini ada syarat-syarat khusus, itu ada memang ada. Ya. Nah, kalau untuk apa namanya konsennya kan memang tari Bali ya Mas ya. Iya. Tari Bali yang dikonsenkan hari ini. Tapi ketika ngelatih ini saat ini yang sedang digarap Mas Rian untuk yang terbaru ini, apakah tari Bali juga atau mungkin tari dari daerah lain ya Mas Rian? Kebetulan kalau di Biang Agung itu
Sebenarnya saya targetnya itu semua penari Biang Agung itu kenal, paling tidak minimal kenal dengan budaya Nusantara. Jadi semua materi saya ajarkan. Jadi tidak hanya Bali dan Jawa. Makassar. Dari Makassar tari apa yang pernah? Patenung. Patenung itu menceritakan gadis yang menenun kain. Oh gitu. Ya, itu sempat saya ajarkan. Rantak Minang. Nah, Rantak Minang itu tari yang bersumber dari pencak silat. Iya. Jadi kalau di Sunda ada Jaipong, sumbernya pencak silat sama. Kalau di Minang itu tari rantak, karya Gusmiati Suid. Nah itu kebetulan saya dapatnya juga dari kampus. Jadi materi yang ada di dalam pengajaran Sanggar Biang Agung itu memang saya ambilkan dari materi yang saya dapat di kampus. Tujuannya saya yang berangkat ke kampus dari nol keluar bisa. Nah, berarti anak didik saya juga sama. Karena materi-materi yang di dalam kampus itu memang materi untuk mendasari mahasiswa. Di samping kita kenal, kita tahu ciri khas masing-masing daerah. Karena setiap daerah itu tarinya beda-beda, punya gaya masing-masing, punya ciri masing-masing. Minimal tahu itu. Nah, itu saya terapkan di siswa saya Biang Agung. Jadi tidak hanya Bali, tapi memang produk unggulan kami satu wilayahnya karena kami di wilayah Jawa Timur, wajib Jawa Timur. Yang kedua, karena kami punya nilai plus di Bali, wajib Bali. Jadi materi itu saya berikan gini, habis Jawa Timur, Bali, bisa Surakarta, bisa Yogyakarta, bisa Minang. Nah, nanti habis itu Jawa Timur lagi, Bali, bisa Sunda, bisa gitu. Kalau yang Sunda kayaknya belum pernah. Pernah. Oh, pernah ya? Pernah Sunda 1, baru sekali. Sunda itu pertama. Jadi kami itu menyebutnya semacam di kampus. Di kampus itu ada Sunda 1, Sunda 2, Bali 1, Bali 2. Kami menyebutnya juga sama, biar untuk memudahkan. Jadi di jenjang 1 itu ada Sunda 1, materinya Suraning Pati tentang prajurit putri. Sudah pernah. Tapi belum didokumentasi kayaknya ya. Kalau dokumentasi belum. Karena pada saat itu masih terbentur itu tadi era-era pandemi, masih di dalam pandemi. Jadi di tahun pertama Biang Agung aktif, launching itu materi pertamanya Bali, Cilinaya. Nah, habis itu baru Jogja, Sekar Pudiastuti. Habis itu baru masuk ke Sunda 1 tadi, Suraning Pati. Lanjut Jawa Timurannya Jadilan waktu itu. Oh, Jadilan. Ya, Jadilan sudah. Malah yang Bapang ini waktu itu belum ya? Bapang ini belum masuk kurikulum Sanggar. Bapang ini kebetulan hasil binaan privat, tapi memang anak Biang Agung yang belajar sendiri, jadi belum masuk kelas untuk Bapang. Untuk topeng belum. Topeng belum, tapi untuk Jawa Timurnya Remo Putra Putri sudah dapat. Remo Putri dapat gaya Trisnawati Situbondo, Remo Putranya gaya Saunggaling. Oh, yang kemarin ikut di Surabaya ini? Ya, Okay. gitu. Untuk yang Balinya sudah dapat legong. Legongnya dapat Mesatya, dapat legong banyak sih. Kalau legongnya lumayan banyak. Sudah dapat Trisakti, Mesatya, Bapang Sabe, legong klasiknya Bapang Sabe, terus legong Mahawidya yang terbaru, yang lagi viral-viralnya pada saat itu. Nah, itu juga anak-anak sudah dapat. Cuman kemarin baru dapat legong yang apa ya waktu di Pasuruan itu ya saya. Waktu HTD. HTD itu legong Mahawidya, tapi tidak memakai kostum ori, nggih, karena kami penyajiannya pendet. Pada saat itu pendet dengan busana madya, bukan busana tari. Jadi busana untuk ibadah, untuk ke pura. Makanya pakai kebaya. Gitu. Nah, seperti saya ya. Kita dari sini aja sudah banyak tahu bahwasanya tari di Indonesia itu ragamnya luar biasa, macamnya luar biasa, dan yang pasti dari keunikan-keunikan ini menjadikan Indonesia itu tidak hanya kaya akan hasil alamnya, tapi juga kaya akan budayanya. Betul sekali. Nah, ini Mas Rian. Hari ini kan kita ada di WS, pas ada acara tari juga. Ya. Kita kenalkan sedikit tentang WS Vintage atau WS Warung Surodinawan. Ini ada beberapa menu yang tadi dititip sama masnya, mas manajer ya tadi ya. Kalau yang di sini untuk menu utamanya itu menu bebek
goreng dan bebek gorengnya itu spesial, bukan spesial nggak pakai telur ya, Asik. spesial rasanya lain dari yang lain. Kalau pengen coba Langsung. berbudaya, pernah ke Mojokerto tapi belum pernah ke WS, wajib coba ke WS ya, karena selain juga dari menunya, terus dari kulinernya pun juga ini loh, Mojokerto pojok yang nggak pojok, tapi Mojokerto pojok yang rasanya itu tetap nah Siap. gitu. Nah, balik lagi ke ini Mas Rian, Siap. tentang Biang Agung. Cerita tentang Biang Agung. Kok namanya Biang Agung? Pertama kalinya bagaimana ini? Ya. Jadi nama Biang Agung itu sebenarnya dari sisi bahasa memang tidak Jawa. Ya. Ya. Biang itu ibu kalau di Bali, tapi mungkin tulisannya tidak pakai Y. Tapi saya karena Jawa, sebenarnya kalau di Jawa kan biung, Iya. pakai U. Nah, karena saya ada rasa cinta terhadap seni budaya Bali, ada rasa ingin mengembangkan seni tradisi Bali di Jawa. Akhirnya kebetulan saya ambil nama Biang Agung, yang berarti ibu yang besar. Nah, kenapa harus nama Biang Agung? Karena Biang Agung sendiri itu lahir, saya dirikan sebagai wujud bakti saya terutama kepada almarhumah ibu. Jadi almarhumah ibu saya ketika saya masih kuliah itu berharap saya itu punya sanggar sendiri yang nantinya itu bisa dikenal orang banyak. Pada saat itu saya pernah mendirikan sanggar dengan nama Joko Lelono. Jadi di awal dulu waktu masih kuliah. Nah, itu karena ibu sudah menyarankan buka sanggar sendiri, sudah bisa. Kamu sudah bisa untuk membimbing anak secara pribadi di dalam, istilahnya kami masih difasilitasi rumah pada saat itu, di rumah. Nah, tapi karena kesibukan kuliah yang susah ditinggalkan, akhirnya saya tidak bisa intens. Akhirnya tidak selang lama, hanya sekitar 6 bulan, tidak sampai setahun, berhenti sudah. Nah, setelah sekian lama dan sampai ibu tidak ada, ya, ibu tidak ada kebetulan tahun 2014, tapi harapan ibu itu saya masih tetap pegang bagaimana caranya saya bisa mewujudkan, dan itu sebagai bakti kami anak. Sebenarnya ya secara personal, secara pribadi itu seperti itu, tapi di sisi lain nama Biang Agung itu sebagai penghormatan kepada semua ibu. Kenapa saya harus memberikan penghormatan terbesar untuk ibu? Penari saya itu dari nol sampai piawai, sampai lomba menang kesana sampai dikenal banyak orang. Itu dibaliknya pasti ada ibunya. Oh, yang nganter? Yang nganter sampai hujan seperti apa, pakai mantel tetap berangkat. Jadi kalau tidak gigihnya seorang ibu, Iya. tidak bakal anak ini berangkat. Betul, Pak. Nah, kebetulan soalnya anak Biang Agung itu karena kami Biang Agung latihannya di alun-alun Sidoarjo. Gitu. Ya. Nggak di rumahnya Mas Rian sendiri? Oh, sudah. Itu waktu masih kuliah, tapi sekarang sudah boten. Jadi kalau yang Biang Agung mulai Biang Agung berdiri itu diawali dari Lipo Mall, Lipo Plaza Sidoarjo. Oh, Lipo Plaza. Nah, Lipo Plaza, di dalam Lipo. Jadi kami dapat kesempatan tempat itu dari pihak Lipo. Diberikan tempat, boleh mengadakan kegiatan. Setelah pandemi berakhir, Lipo semakin ramai, kami kesusahan untuk cari tempat kan. Nah, akhirnya kami geser. Kebetulan di sana sudah banyak beberapa sanggar yang sudah mereka sudah sekian tahun lamanya ya pakai tempat itu. Setelah saya tanya, ternyata memang di itu bisa dipakai karena itu memang fasum, ya fasilitas umum. Jadi pihak Pemda itu memberikan fasilitas, selama itu dipakai kegiatan yang bagus, yang positif, didukung. Nah, Pemda Sidoarjo seperti itu, makanya kami gunakan itu. Nah, hanya dengan mengatur jadwal. Nah, untuk Biang Agung sendiri penghormatan seperti itu karena itu tadi perjuangan ibu itu memang tiada batasnya. Hujan juga nggak peduli hujan, panas juga tetap jalan ketika anak sudah punya keinginan seperti itu. Nah, di sisi lain
mungkin karena saya cinta dengan budaya Bali, selain saya juga cinta dengan budaya Jawa. Sebenarnya saya cinta semua budaya Nusantara itu saya suka, tidak hanya Bali. Tapi memang saya lebih konsentrasi di situ. Nah, di Bali pun saya punya bisa dikatakan idola. Jadi semacam idola. Di sana ada cerita yang cukup familiar. Gimana ceritanya? Calon Arang. Oh, cerita Calon Nah, dari cerita Calon Arang itu di situ kan kita ambil sepenggal saja. Calon Arang yang mungkin sebagian orang menganggap salah. Iya. Nah, itu rela berbuat salah hanya demi anaknya. Jadi yang saya ambil sisi positifnya, ndak ada ibu itu ndak ingin anaknya sukses. Apapun caranya lah, tidak apa-apa. Saya yang sakit kan bagi ibu kan gitu. Termasuk ibu saya. Nah makanya dari situ biar saya itu selalu ingat jasa ibu itu memang tiada tanding, tiada banding. Makanya saya buatlah nama itu supaya kita semua tahu, kita semua akan selalu ingat jasa ibu kita. Seperti itu. Gitu sih. Ceritanya tentang Biang Agung ternyata panjang ya. Ya, bisa seperti itu. Ya, jadi kita ngomong-ngomong tentang Biang Agung aja, ini ternyata lurutan tidak hanya idenya ya, idenya yang memang dari ibu, terus mengangkat tentang ibu, terus juga menghormati jasa ibu. Betul. Luar biasa ya. Jadi yang pasti doa dari kami dan juga teman-teman, semoga nanti Biang Agung terus bisa menginspirasi, bisa memberikan warna baru di dunia tari, kreasi tradisi, terutama Mas Rian. Ya. Nah, siap. Biang Agung itu selalu siap. Jadi Biang Agung itu memang bergerak. Saya dasarkan dari kegiatan ngayah dulu. Kami kenalkan ke anak-anak bahwasanya tari itu tidak hanya untuk kegiatan komersil. Cintai budaya kita dari benar-benar dari hati. Maka kita akan menyajikan sesuatu yang mungkin tidak sama dengan yang lain.